Halo para sahabat Doksan dimanapun berada, selamat pagi, salam sehat, dan tetap semangat. Apa kabar para sahabat semua? Semoga para sahabat semua dalam kondisi yang sehat ya. Baru hari ini saya bisa kembali untuk memberikan informasi-informasi tentang kesehatan para sahabat semua. Saya masih ingin mengingatkan tentang semakin tingginya kasus Omikron yang ada di Indonesia, terutama khususnya daerah Jabodetabek, dan juga meliputi Pulau Jawa, Bali, dan lain sebagainya. Seperti yang kita ketahui bersama para sahabat, kasus Omikron ini semakin hari tingkatnya semakin tinggi. Bahkan beberapa hari yang lalu angka kenaikan kasus aktif mencapai 64.000 dengan jumlah kasus COVID di Indonesia sudah mencapai di atas 5 juta kasus para sahabat semua. Kita mengharapkan kasus ini setidaknya bisa melandai di awal bulan Maret, sehingga semakin banyak yang tidak terkena kasus Omikron ini. Dan yang menjadi poin perhatian saya sahabat, pasti banyak masyarakat yang sampai saat ini belum ada atau melaksanakan vaksinasi. Dan segeralah sahabat, jika sudah ada undangan untuk booster vaksin atau sudah lebih dari 3-6 bulan setelah vaksin kedua, segeralah untuk melakukan vaksin COVID yang ketiga ya sahabat. Tujuannya agar terbentuk antibodi di dalam tubuh kita, sehingga kita bisa memproteksi tubuh kita sendiri dan melindungi orang sekitarnya. Terus di sini para sahabat semua, kok bisa sih kasus Omikron begitu cepat terjadi? Jadi para sahabat semua, memang kasus Omikron ini berbeda dari kasus varian Delta sebelumnya, di mana penyebaran kasus Omikron ini sangat menular dari individu ke individu. Walaupun memiliki gejala yang ringan seperti batuk, pilek atau sakit tenggorokan, mungkin kadang disertai demam, namun tetap jangan dianggap sepele sahabat. Karena bagi para pasien atau para sahabat yang memiliki komorbid, itu tetap menjadi perhatian utama. Dan kasus Omikron ini banyak ditemukan dan tanpa disadari oleh para pasien. Mereka terkadang bingung, kok saya bisa ya dok terkena kasus Omikron ini, padahal saya tidak kemana-mana dok, begitu. Jadi di sini sahabat, kasus Omikron
bisa terjadi di luar rumah kita ataupun di dalam rumah, terutama saat saya ambil contoh sebagai kita saat di luar rumah mungkin makan tidak pakai masker di tempat yang agak ramai, atau kita makan dengan teman-teman kita, atau bisa juga kita berpapasan dan berkumpul dengan para sahabat semua di suatu tempat, misalkan ya sahabat, tapi ada yang maskernya tidak tepat. Maksudnya tidak tepat di sini, hidungnya kelihatan tapi dari mulutnya tertutup, jadi tidak efektif. Dan banyaknya masih kegiatan-kegiatan sekolah yang sempat diaktifkan, seperti kegiatan tatap muka langsung, dan itu menyebabkan ada beberapa sekolah akhirnya ditutup kembali. Dan yang menjadi perhatian saya masih tingginya mobilitas masyarakat untuk beraktivitas. Jadi sehingga kasus Omikron ini memang pada awalnya tidak disadari oleh para penderita, sahabat. Jadi bagaimana sih cara kita mencegah kasus Omikron tidak semakin meluas? Jadi para sahabat semua di sini, sekali lagi saya ingin mengingatkan para sahabat semua, bukan berarti saya menggurui. Jika sahabat tidak mempunyai keperluan yang mendesak atau tidak ada yang sifatnya urgensi atau yang sangat penting, sebaiknya sahabat tetap di rumah saja dan jangan lupa sahabat untuk memakai masker dengan benar, serta bawalah semacam hand sanitizer atau disinfektan lainnya yang bisa sahabat taruh di dalam tas jika sahabat berpergian. Serta mungkin sahabat untuk para sahabat yang sering berkumpul atau makan di luar rumah, sebaiknya makanan tersebut di take away atau dibawa pulang, karena dengan seperti itu akan membuat sahabat lebih aman dan terlindungi dari si Omikron ini. Dan memang kasus Omikron ini kita harapkan ya sahabat, semoga kasusnya semakin melandai, tidak meningkat terus, sehingga kita bisa kembali ke seperti dulu walaupun situasinya sudah berbeda, atau kita ingin mencapai new normal lagi gitu sahabat. Baik para sahabat semua, itulah beberapa tips yang ingin saya bagikan tentang masih tingginya kasus Omikron di negara kita ini. Dan saya di sini masih di dalam kendaraan mau menuju ke tempat kerja. Semoga video saya kali ini bisa memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya tentang
kesehatan, terutama kasus COVID-19. Jika sahabat mengalami gejala kasus seperti COVID Omicron ini, ada sebaiknya sahabat untuk berkonsultasi dengan dokter. Mungkin yang saat ini disarankan melalui layanan telemedicine yang sudah difasilitasi oleh pemerintah. Dan jika sahabat memiliki gejala yang berat seperti batuk yang terus-menerus atau sesak nafas atau saturasi oksigennya rendah di bawah 90, ada sebaiknya sahabat dibawa ke fasilitas kesehatan seperti rumah sakit atau klinik untuk memperoleh penanganan yang lebih cepat dan tepat. Dan terakhir, untuk para sahabat semua, tetaplah jangan panik terhadap kasus Omicron ini. Berpikirlah positif untuk meningkatkan imunitas kita, sahabat. Baik sahabat semua, salam sehat dari saya. Tetap semangat, tetap happy, dan jangan lupa video vlog saya kali ini untuk tetap selalu disupport dengan di like dan subscribe, bila perlu di share ke teman-teman. Baik, terima kasih banyak para sahabat semua. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Segeralah untuk melaksanakan vaksinasi bagi yang belum. Oke, para sahabat semua, sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Terima kasih banyak para sahabat semua. Dadah.